kolonisasi Wonosobo tidak berhasil. Terus banyak korupsi karena itu. Enggak, Wonosobo itu bukan lagi percobaan. Yang Iya. percobaan itu yang sebelumnya. Jadi yang di Wonosobo itu tuh udah dari awal mau buka Wonosobo udah ditentuin apa namanya jenis kolonisasinya, kolonisasi sistem utang. Nah berarti yang 1921 sampai 1924 ya sebelum Wonosobo banyak itu. Aduh aku nggak bawa bukunya Samsung. Jadi gimana ininya urutannya Pak? Pertama kolonisasi dari Jawa itu ke Gedong Tataan. Dari Gedong Tataan perluasan ke sini Pak, gimana? Ke Ya Pinsewu, dia perluasannya ke arah barat. ke Pinsewu ini ya. Ya, namanya kan cuman apa di desa berapa Bagelen terus apa itu terus diperluas itu loh Pak. Iya. Desa-desa baru itu. Nah baru terus buka lagi Wonosobo. Tapi pengiriman cuman berapa tahun? 2 tahun ya Pak ya? Wonosobo itu Iya terakhir 28 itu 2 maka tahun karena diserang hama tikus dia. ya terus habis itu tidak ada lagi karena pertama Cuman berhemat. kolonisasi gedung kok ke sana Nas? Iya. Kirain ke sana. Ke Kota Agung kan? 1928 itu kan selesai ya. Iya. Tidak ada pengiriman. Terus karena sistem utang juga gagal kan, Iya. mereka nggak bisa bayar kan. Berarti bener 1926 kayaknya itu Awal dikirim kolonisasi Wonosobo. Iya. 1926 terus 2 tahun itu selama ya itu kolonisasi Wonosobo dia nggak pakai sistem yang cuma-cuma, dia Iya, utang. Tapi selama 2 tahun panen gagal, terus Masih meninggalkan kolonis pada akhirnya nggak bisa bertahan dan hutang-hutangnya itu nggak kebayar. Akhirnya pemerintah udah terlalu banyak mengeluarkan biaya. Di samping itu kondisi perekonomian Hindia Belanda dipengaruhi oleh faktor perkembangan politik dan ekonomi di Eropa memasuki zaman Malais itu tadi. Akhirnya untuk sementara waktu dihentikan sejak 28 sampai 32 itu. Tapi sejak 28 sampai 32 itu bukan berarti tidak ada kolonisasi. dengan diri sendiri. Ya, pemerintah tidak membuka pendaftaran, tidak membuka program kolonisasi reguler, tapi berjalan dengan spontan kolonisasi sukarela, mereka yang nyusul keluarganya ke sini, kolonisasi Gedong Tataan. Mereka nyusul. Nah, ternyata sejak tahun 1928 sampai 1931 itu kolonisasi sistem sukarela ini dipantau dan diamati. Ternyata ini cukup berhasil. Mereka datang dengan kerelaan, padahal tidak ada seleksi yang begitu ketat dari pemerintah. Itu kemudian dipertimbangkan untuk dipertimbangkan sebagai kebijakan untuk pelaksanaan kolonisasi tahap perluasan di tahun 1932. Tapi 1932 itu dibukanya kolonisasi Gedong Dalam itu sebenarnya udah dari tahun 30 itu sudah ada perencanaannya. Soalnya aku pernah baca ada hasil kajiannya Insinyur Masen yang dia mulai membuat kajian untuk wilayah di sebelah utara Teluk Betung itu.
yang kemudian jadi daerahnya kolonisasi Gedong Dalam dan Sukadana. Oh, artinya sebelum apa mendatangkan kolonisasi itu lokasi itunya disurvei dulu gitu Pak? Iya, jadi lokasinya itu memang disurvei. Survei. Terus sebenarnya memang aslinya apa ya, kolonisasi itu kan sebenarnya mau berlangsung terus. Rencana penjedaan itu kan sebenarnya di luar dari ininya pemerintah. Pemerintah itu kan menjeda karena ada hal-hal yang tak terduga sebenarnya, seperti krisis ekonomi zaman Malaysia itu tadi, terus kemudian kegagalan program kolonisasi sistem utang, kegagalan panen di tanah-tanah pertanian kolonis, yang itu kan semuanya tak terduga. Jadi pemerintah merasa bahwa kalau ini mau terus dilanjutkan berat, akhirnya mereka memilih untuk program kolonisasi regulernya itu dihentikan sementara waktu. Tapi kolonisasi sukarela dan secara spontan itu ternyata tetap terjadi. Mereka tidak melarang, ya membiarkan saja. Sukarela itu artinya masyarakat yang di Jawa memang ingin ke mereka menyusul, mereka menyusul keluarganya. Tapi umumnya mereka ya nyusulnya yang ke Gedung Tataan Pringsewu itu. Nah, Pringsewu itu sebenarnya dikonsentrasikan sebagai ibu kota dari kolonisasi Gedong Tataan. Jadi kolonisasi Gedong Tataan itu ya memang direncanakan juga, nggak kemudian dipindahkan. Kolonisasi Pringsewu itu ya sama lah kalau kita lihat seperti di kolonisasi Sukadana itu memang Metro dipersiapkan sejak awal sebagai ibu kotanya. Pringsewu ya dari awal memang ditetapkan sebagai ibu kotanya, ibu kota dari kolonisasi Gedong Tataan. Nah, umumnya mereka yang menyusul keluarga-keluarga mereka yang di Pringsewu dan di Gedong Tataan itu, karena di tahun-tahun 20-an itu kondisi sudah agak stabil. Yang sebelah kanan ini rumah tua banget nih. Nah, terus sejak tahun 28 sampai 932 itu udah stabil lah kondisi para kolonis di Gedong Tataan di sebelah kiri ini rumah tua banget. Daerah-daerah rumah-rumah tua ini.